Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku sekalian untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini pertemuan kelima ya. Jangan lupa untuk memulai segala sesuatu harus diawali dengan doa dulu ya. Silakan kalian berdoa dalam hati masing-masing. Juga jaga kesehatan anak-anak ya. Ikuti protokol kesehatan ya, yaitu kalau mau keluar memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kalau perlu bawa sanitizer kemana-mana supaya kalian sehat terus ya. Baiklah, untuk pertemuan kelima ini yaitu masih membahas tentang pidato persuasif ya, KD-nya KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Sedangkan KD keterampilannya yaitu 4.4, yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato, yaitu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, nanti yang harus kalian kuasai, yaitu menelaah pembukaan teks pidato persuasif dengan tepat. Yang kedua, menelaah sapaan hormat dengan benar. Yang ketiga, menelaah ucapan salam dan syukur dengan baik. Yang keempat, menelaah isi pidato persuasif dengan tepat. Yang kelima, menemukan tema dengan benar. Yang keenam, menelaah penutup dengan baik. Yang ketujuh, menuangkan gagasan pembuka, isi, arahan, dan penutup pidato. Ini yang harus kalian kuasai ya. Nanti baiklah, kita lanjut. Nah, teks pidato persuasif itu strukturnya ada 3, yaitu ada pembukaan, ya, ada isi, ada penutup. Seperti yang tertuang dalam tujuan tadi, pembukaan itu terdiri dari sapaan hormat dan salam dan syukur. Nah, kemudian yang kedua isi. Isi itu memuat pernyataan posisi, tahap argumentasi, penguatan pernyataan posisi. Yang ketiga penutup. Nah, ini kita lanjut ke isi. Nah, itu ya. Nah, di sini ada struktur isi. Seperti yang disampaikan tadi dalam struktur teks pidato persuasif. Isi itu meliputi pernyataan posisi, ada tahap argumentasi, ada tahap penguatan pernyataan posisi. Tuh ya, kita uraikan semuanya ini satu persatu. Kalian pahami ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan posisi itu? Pernyataan posisi berupa pendapat atau pendirian terhadap sesuatu permasalahan yang diulas berdasarkan sudut pandang pembicara pidato. Jadi di sini yang berpidato ya, yang menyampaikan sudut pandangnya seperti apa ya. Nah, di sini pernyataan posisi itu memuat siapa yang akan diyakinkan. Berpidato itu siapa yang akan diyakinkan? Apa yang akan diyakinkan, yaitu misalnya mengubah pandangan atau perilaku. Kemudian jenis argumentasi apa yang menarik perhatian pendengar. Nah, pidato itu kan harus menarik, itu maksudnya ya. Kemudian apakah pernyataan telah menyatakan posisi secara jelas. Ini harus diperhatikan ya. Kita lanjut. Ada tahap argumentasi.
Nah, ini bagian isi yang sangat penting dalam pidato. Tahap argumentasi ini ya berupa argumen-argumen yang logis yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat sehingga meyakinkan pendengar. Pada tahap ini, penulis harus memaparkan argumennya yang berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Pernyataan argumen juga harus logis agar dapat diterima oleh pendengarnya. Jadi argumen itu harus logis. Kalau tidak logis, artinya mengada-ada, ditertawakan oleh pendengarnya. Ya, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Nah, di sini isinya yaitu berupa kesimpulan yang memperkuat argumentasi pidato. Berikut yang harus diperhatikan dalam memperkuat posisi. 1. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda. Artinya kalau bagian yang perlu ditekan ya, itu maksudnya nada, tinggi rendah, mimik. Nah, bahasa tubuh dan gestur. Mimik ini ekspresi wajah ya. Jangan diartikan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tuh ya. Yang ketiga, argumen itu ya harus disertai tabel, misalnya diagram, foto dan gambar dapat digunakan untuk memperkuat. Inilah buktinya kalau itu benar apa yang saya sampaikan. Nah, seperti itu maksudnya. Selanjutnya, nah di sini Bu Alima ini memberikan contoh pidato persuasif tentang kebersihan lingkungan. Nah, strukturnya tadi sudah disampaikan, ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Ini bagian pembuka atau pembukaan. Bagian pembukaan itu ada sapaan. Maaf, ini ada sapan ya, sapaan ini maksudnya, bukan sapan ya nak ya. Nah, sapaan itu siapa yang ada di hadapan kalian itu yang perlu disapa. Misalnya kalau di kelas siapa saja yang perlu disapa. Ya, misalnya gurunya, teman-temannya. Oh ya. Atau mungkin ada orang lain yang kalian perlu sapa. Misalnya kepala sekolah. Yang terhormat kepala sekolah. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian salam dan syukur. Ini salam biasanya ditujukan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad, dan rasa syukur ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, bisa kalian baca sendiri, apa perlu Bu Alima bacakan di sini? Pembukaannya di sini. Lingkungan merupakan pijakan utama kita dalam melakukan semua aktivitas kehidupan di dunia. Bisa kalian baca sendiri ya selanjutnya. Nah, ya Bu Alima lanjutkan pada isi. Isi itu ada 3 ya. Yaitu ada pernyataan posisi, ada tahap argumentasi, ada penguatan pernyataan posisi. Inilah yang dimaksud dengan pernyataan posisi. Misalnya seperti ini pidatonya. Kalian cermati sendiri ya. Maka dari itu menjaganya adalah hal yang harus kita lakukan dan seterusnya. Bisa kalian baca sendiri untuk menghemat waktu ya. Ini ada, kemudian ada tahap argumentasi. Nah, tahap argumentasi ini adalah yang paling penting dalam isi pidato. Argumen-argumen itu ditumpahkan atau dimasukkan dalam tahap argumentasi ini ya. Bisa kalian baca sendiri ya. Tuh, di sini ada beberapa paragraf. Kalau dibaca semua ini memakan waktu ini ya. Nah, wah, ini kemudian dalam struktur isi yang terakhir ini yaitu penguatan pernyataan posisi. Nah, di sini ya berupa kesimpulan ya, seperti tadi yang Walima sampaikan, penguatan pernyataan posisi ini berupa kesimpulan. Sekali lagi saya tekankan, nah ini merupakan ciri kesimpulan ya. Tanpa menjaga kebersihan, dan selanjutnya ini ada beberapa paragraf ya. Nah, ini ya. Kemudian
dilanjutkan struktur yang terakhir, yaitu penutup. Nih, penutup itu isinya ya, seperti ini contohnya ya. Demikian pemaparan dari saya mengenai kebersihan lingkungan. Semoga pidato singkat ini dapat membakar semangat hadirin sekalian untuk selalu turut menjaga rumah kita semua. Rumah kita itu seharusnya ya. Sekian dan terima kasih. Itu contoh pidato persuasif. Kita lanjutkan pada kebahasaan ya. Kebahasaan dalam pidato persuasif itu meliputi satu, ada kalimat aktif. Kalau bicara kalimat aktif ini juga ada kalimat pasif ya. Sudah dibahas pertemuan yang lalu oleh Bu Alima ya. Bisa kalian lihat lagi catatannya ya. Yaitu yang kedua kata tugas. Yang ketiga kosakata bidang ilmu atau istilah. Yang keempat sinonim. Kalau ada sinonim tentu ada antonim ya. Karena ini pasangannya. Yang kelima kata benda abstrak. Kalau bicara kata benda abstrak ada yang konkret ya. Nih, kita bahas satu-satu. Ini sebenarnya sudah ini ya, pertemuan yang lalu dibahas, tapi ini juga masuk dalam kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, kalimat aktif, kalimat yang subjeknya atau S-nya sebagai pelaku dari sebuah kejadian atau pekerjaan. Cirinya ya, tuh, ini sudah dibahas ini. Cuma Bu Alima sekedar mengingatkan saja, takut lupa ya, bisa kalian baca sendiri. Nah, yang kedua yaitu kata tugas. Kata tugas itu ada kata depan atau preposisi, ada kata sambung atau kata penghubung atau konjungsi, ada kata sandang atau artikula, ada kata seru atau interjeksi, kemudian ada penegas atau partikel. Ya, Bu Alima lanjutkan. Iya. Istilah. Istilah adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Misalnya istilah dalam bidang pertanian, yaitu ada kata gulma, hibrida, insektisida, ya. Atau istilah dalam bidang kedokteran, ada infus, vitamin, jarum suntik, dan sebagainya. Itu istilah ya, banyak sekali ini ya. Kemudian yang keempat sinonim. Pasangannya yaitu antonim. Kalau sinonim itu yaitu dua kata atau lebih yang maknanya sama atau hampir sama. Nah, ciri penandanya itu tanda sama dengan ya. Nah, kalau antonim itu kata yang memiliki makna berlawanan. Tuh tandanya juga harus kalian perhatikan ya. Tuh, panjang lawannya pendek, tinggi lawannya rendah, pro lawannya kontra. Sekarang yang terakhir, yaitu kata benda abstrak. Yaitu kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda, namun benda yang dimaksud tersebut merupakan benda yang kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya keadaan, kegembiraan, takut, dan sebagainya. Demikian anak-anak ya materi yang Bu Alima sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bila kalian menemukan kesulitan yang berkaitan dengan materi ini, bisa kalian hubungi langsung Bu Alima atau Bu Ani ya. Kemudian tugasnya untuk pertemuan kali ini yaitu pilihlah salah satu dari tema berikut. Di sini ada 7 tema. Kalian pilih salah satu. Kemudian kembangkan menjadi pidato persuasif sesuai dengan struktur. Nah, tulis dengan tulisan tegak bersambung. Minimal panjang pidato 250 kata. Minimal. Itu paling sedikit. Paling jelek 250 kata. Bagaimana seandainya lebih? Wah, itu luar biasa. Tentu ada nilai plus. Demikian anak-anak pertemuan kali ini. Sekali lagi Bu Alima mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.